Oke, ini tantangan dalam transfer pengetahuan. Kita harus memastikan nanti manajemen SBM ini memastikan bahwa variasi dan ketidakpastian input dan output tetap dihormati, begitu ya. Pengukuran juga tidak menjadi satu ini yang pokok gitu, karena kalau terlalu diukur semuanya, distandarkan semuanya, agak agak sulit bagi anak-anak kita untuk berpikir merdeka ya. Otonomi yang luas tanpa perintah dan kontrol yang berlebihan, aturan dan rutinitas biasanya tidak terstruktur dan sangat individual, variasinya jadi tinggi dalam kinerja individu atau antar waktu ya. Lalu kurangnya dukungan teknologi informasi, nah ini yang akan kita perkuat karena ini sekolah virtual ya, jadi justru lebih kuat di sini dukungan teknologi informasinya. Biasanya ini dalam satu kesatuan yang kita tidak bisa memisahkan ini proses, output, atau input. Nah, ini yang nanti kelihatan dalam proses cara asik cari tahu yang kita dorong mulai dari merumuskan libranya gitu ya sampai melakukannya dan melaporkannya. Lanjut Kak, percepat. Ini kata John Dewey, saya sangat sangat apa ya terinspirasi oleh John Dewey terkait dengan bandulnya itu ya. Ini John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif. Jadi di sini peserta didik memang aktif mengembangkan dirinya ya sesuai dengan definisi pendidikan, di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam. Jadi apapun yang diungkapkan, premis apapun begitu itu benar-benar digali dengan pertanyaan-pertanyaan 5W1H yang terus ditumbuhkan dari peserta didik untuk menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Persis banget dengan apa yang kita lakukan dengan cara asik cari tahu. Nah, ini untuk elemen dasarnya dikutip oleh Kemdikbud juga gitu ya. Frisco fokus, memiliki alasan yang jelas, inference cukup sampai pada kesimpulan, situationnya juga dengan situasi yang sederhana karena kita berada di dunia yang apa ya, dunia maya berarti ya, virtual itu ya. Clarity, argumennya jelas, overview ini diperiksa terus temuan, keputusan, pertimbangan, pembelajaran dan kesimpulan yang sudah diambil. Lanjut Kak. Oke, ini 6 aspek sebentar. Sebentar Kak. Sebentar. Sebentar, sedikit aja. Iya, ke atas, ke atas. Ke atas lagi. Oke, ini ya. Kita kita lihat apa yang dianut oleh Kemdikbud dalam pemecahan masalah ada enam tahap. Mulai dari berani menentukan masalah, dieksplorasi, solusi direncanakan betul, lalu dilaksanakan sesuai kesepakatan, solusi juga diperiksa bersama dan dievaluasi bersama untuk memperkirakan hasil yang diperoleh dan mengkomunikasikan solusinya. Jadi di sini kesepakatan-kesepakatan jadi sangat penting untuk memerdekakan anak lahir batin, pikiran, dan tenaga. Lanjut, Kak. Ya, kemerdekaan pendidikan dan sekolah saya kutip dari bukunya Nurholis Majid, di mana pemikiran Bung Hatta dikutip tadi gitu ya, bahwa kemerdekaan dan pendidikan berhubungan secara simbiotik, saling mempengaruhi dan saling bergantung, tidak ada yang satu lebih penting dari yang lainnya ya. Kita sering mengatakan banyak orang menggugat pendidikan karena sekolah tempat menuntut ilmu ternyata lebih kejam ketimbang penjara. Nah, ini menjadi otokritik kita sendiri. Apakah suluh bangsa mulia bisa keluar dari paradigma ini ya? Dilanjutkan, Kak. Ini yang kita kedepankan. Bagaimana pendidikan anak merdeka yang bermutu tanpa kekerasan itu dikembangkan model-model implementasi sampai evaluasi jika perlu nanti sampai assessment minimum untuk kompetensi literasi dan survei karakternya bisa benar-benar mengarah pada upaya-upaya ini ya, memerdekakan, benar-benar bermutu dan tanpa kekerasan. Lanjut Kak. Inilah yang kita lakukan. Jadi sederhananya di dalam memerdekakan anak-anak agar bisa memiliki kemampuan berpikir yang tinggi tadi, kita mengembangkan anak-anak untuk melakukan
cara asik cari tahu, karena memang memelihara kemerdekaan ini sudah lama menjadi tantangan terbesar ya dalam mengasah kemampuan berpikir anak. SBM berupaya menyediakan lingkungan yang inklusif dan ramah dengan dukungan dan kebebasan tanpa batas kepada pendidik dan peserta didik agar berani mengambil risiko dalam mengembangkan CACT-nya. Kami mengelola pengetahuan dan informasi terkini dan mengumpulkannya dalam lembar inspirasi bagi ragam anak, serta membuka ruang apresiasi dan rekognisi setinggi-tingginya kepada pendidik dan peserta didik. Lanjut, Kak. Sedikit lagi. Ini pendidikan mengikuti cara anak bergaul. Setiap generasi anak tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Anak pun bergaul dengan temannya melalui teknologi yang mereka geluti pada zamannya. SBM mengembangkan pendidikan yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, serta tetap memberikan ruang untuk mengembangkan rasa kepedulian pada sesama dalam diri anak. Bukan teknologi yang mengurung, tapi teknologi yang menghubungkan dan menumbuhkan. Lanjut, Kak, sedikit lagi. Iya, bola di tangan Anda sekarang, jangan terburu-buru ambil keputusan, silakan gali informasi dan pengetahuan tentang pemikiran dan rencana kami dalam rangkaian pengenalan Suluh Bangsa Mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih Tayanti. Itu dari pengantar filosofi yang kami gunakan dalam pendidikan secara umum. Nah, sekarang kami menjanjikan sebuah solusi dari kondisi pendidikan masa kini di mana anak-anak memang harus di tempat yang aman dari virus gitu kan, tapi juga di masa depan tetap punya ruang untuk mengekspresikan diri. Saya punya Profesor Eko Indrajit, suka sekali aku R-nya ngapain aku baca ya Prof ya, atau juga jadi capala patah ini ya. Ya, saya ada Profesor Eko yang akan memaparkan. Ya kan, saya paling hobi kalau Profesor tuh sedang bicara tentang inovasi pendidikan, ini paling keren. Silakan Prof, langsung saja. Terima kasih Kakak Lovely, dipanggil Bu suka marah, Kakak Lovely. Soalnya di belakangnya tulisannya tuh Lovely B. B-nya apa ya? Oh, Bu Lovely gitu aja. Bintoro. Oke, saya boleh sharing ya? Di share skill. Oke, terima kasih. Pertama, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing dan juga diterima menjadi bagian dari keluarga besar ya, sekolah Suluh tuh ya. Suluh Bangsa Mulia. Suluh itu saya terkenal ya Suluh Bangsa Mulia. Saya senang kata suluhnya itu loh. Nah, kalau Bangsa Mulia kan banyak ya. Suluhnya itu suatu hal yang sangat masuk dalam kepala saya. Jadi saya akan cerita atau sharing dikit ya Bapak Ibu ya mengenai masa depan pendidikan atau pendidikan masa depan. Saya nggak tahu itu dibolak-balik benar kayaknya ya. Masa depan pendidikan boleh, pendidikan masa depan boleh. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari pandemi ini? Yang kita pelajari dalam pandemi ini, satu, jangan meremehkan tren. Ya, dulu kita berpikir nggak mungkin sekolah itu tanpa ketemu, nggak mungkin sekolah pakai virtual meeting, pakai teleconference, nggak mungkin. Itu baru nanti di Indonesia tahun 2040 itu masifnya. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak pernah menduga ada pandemi. Dan terjadi mulai 16 Maret 2020. Walaupun yang mendrive adalah keterpaksaan. Tapi sekali lagi, tren itu sudah diomongkan 20 tahun yang lalu dan tidak ada yang peduli. Satu, ya. Artinya masa depan datang lebih cepat dari waktunya. Satu ya. Kedua, kita harus selalu belajar mengantisipasi. Coba kalau dari dulu guru-guru kita sudah terbiasa mengantisipasi model pembelajaran blended seperti sekarang ini. Nggak akan ada yang kesulitan. Nggak akan ada yang rumit. Nggak ada orang tua yang mengeluh. Nggak ada anak-anak yang mengeluh karena tugasnya banyak banget gitu ya. Nah, karena mendadak daring, mendadak PJJ, karena kita tidak mau mengantisipasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani selangkah lebih maju. Ya, sehingga nanti kita tidak mengalami kegamangan, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, saya disuruh sharing tanpa spoiling, ini susah banget rasanya ini, Bu. Tapi karena saya juga excited. Ini kata-kata yang udah lama ya. Ya, saya tambah-tambah ini, Bu Lovely, biar rame dikit.
Bagaimana mungkin mempersiapkan generasi abad ke-21 yang dididik oleh guru abad ke-20 di dalam sekolah model abad 19 dan cara pembelajaran abad 18. Jadi nggak masuk akal ini kan ya. Nah, kita harus mendidik anak-anak abad ke depan dengan cara masa depan. Pas mereka nanti lulus, pas mereka nanti bekerja kayak apa, kita sendiri nggak bisa duga. Tapi kan kita sudah ditemani itu oleh film-film futuristik gitu ya. Coba Anda nonton film Superman waktu kita dulu nonton, ternyata banyak yang sekarang kejadian bener kok gitu ya. Nonton film Star Trek yang dulu, sekarang banyak yang sudah terjadi. Intinya sekolah, guru, masyarakat harus berubah.